Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurul Aulia dengan NIM 220301181200007 dari jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas kreasi pangan, yaitu potensi pupa ulat sutra sebagai pangan lokal sumber protein. Nah, apa saja yang menjadi pokok bahasan pada kesempatan kali ini? Yaitu yang pertama ada pengertian ulat sutra, meliputi deskripsi, bentuk dan juga cara produksinya, kemudian manfaat ulat sutra dan juga pupa ulat sutra, serta resep olahan pupa ulat sutra. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa protein merupakan salah satu makronutrien yang diperlukan dalam proses metabolisme dan fungsi biologis bagi tubuh. Kekurangan asupan protein dapat menyebabkan defisiensi gizi dan juga malnutrisi. Nah, ironisnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi protein hewani yang masih rendah. Data tahun 2010 menyebutkan bahwa asupan protein hewani masyarakat Indonesia jauh lebih rendah dibanding dengan negara maju yang mencapai 96 gram per hari tiap orangnya. Sedangkan konsumsi protein hewani di Indonesia hanya 57 gram per hari tiap orangnya. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pasokan atau kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu mengakses makanan sumber protein hewani. Oleh karena itu, serangga dapat menjadi salah satu alternatif terbaik karena banyak tersedia di alam sehingga mudah didapat dan harganya yang relatif lebih murah. FAO juga menyebutkan jika serangga dapat menjadi sumber makanan bagi manusia. Nah, salah satu serangga yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan adalah ulat sutra, atau pada kesempatan kali ini yang akan lebih dibahas adalah pupanya. Nah, langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu mengenai deskripsi, bentuk, dan cara produksi dari ulat sutra. Ulat sutra atau yang memiliki nama ilmiah Bombyx moriel merupakan jenis serangga yang mampu menghasilkan benang sutra, sehingga sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan ekonomi. Ulat sutra ini termasuk ke dalam ordo Lepidoptera sama dengan kupu-kupu dan juga ngengat, di mana dalam hidupnya mengalami siklus metamorfosis. Kemudian ini ada klasifikasi ulat sutra, yaitu termasuk kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Mandibulata, kelas Insecta, subkelas Pterygota, ordo Lepidoptera, familinya adalah Bombycidae, genus Bombyx dan spesiesnya adalah Bombyx moriel. Nah, selanjutnya adalah bentuk. Mungkin sudah banyak yang mengetahui bentuk dari ulat sutra ini. Ulat sutra memiliki tubuh berwarna putih dan berbulu di tubuhnya, seperti yang sudah terlihat di gambar juga. Tubuh ulat sutra terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan juga perut. Kepala merupakan bagian terkecil dan terdapat antena yang terdiri dari 3 segmen pendek. Bagian abdomen berwarna putih krem dan terdapat garis kecoklatan dengan 3 segmen dan sepasang spirakel serta kaki toraks. Pupa ulat sutra merupakan bagian dari ulat sutra yang biasa dijadikan sumber pangan oleh manusia. Nah, lalu bagaimana sih cara produksi dari ulat sutra ini? Ulat sutra biasa diproduksi dengan cara budidaya, di mana kebanyakan ditunjukkan untuk menghasilkan sutra untuk dibuat kain sutra selanjutnya. Nah, ada beberapa kondisi yang berpengaruh dalam budidaya ulat sutra ini, yaitu antara lain suhu, kemudian kelembapan nisbi, kualitas udara, aliran udara, dan juga cahaya. Teknik budidaya ulat sutra meliputi penanganan telur ulat sutra, kemudian pemeliharaan ulat sutra, dan proses pengokonan. Budidaya ulat sutra ini dimulai dari yang pertama yaitu penanaman murbei yang merupakan makanan utama ulat sutra, kemudian pembibitan, pemeliharaan, dan juga proses untuk menghasilkan sutra itu. Nah, yang kedua adalah manfaat ulat sutra dan juga pupa ulat sutra.
Ulat sutra memiliki senyawa bioaktif fibroin dan juga serisin. Fibroin dan serisin dalam serat sutra ini dapat digunakan dalam pengobatan untuk memproduksi biopolimer yang kompatibel untuk jaringan, aplikasi bioteknologi dan juga biomedis, serta terapi regeneratif. Fibroin sendiri merupakan protein heterodimerik dengan rantai berat dan 2 subunit kecil. Biomaterial fibroin seperti hidrogel, film, spons sutra berpori banyak digunakan dalam ortopedi. Bedah selain itu juga digunakan dalam bedah kraniofacial, aplikasi gigi, dan rekonstruksi pembuluh darah dan saraf yang rusak oleh cedera atau penyakit. Nah, lalu apa saja zat gizi makro dan mikro yang terkandung dalam ulat sutra ini? Dalam berat kering pupa ulat sutra itu mengandung 55,6% protein dan 32,2% lemak. Dalam surat sutra sendiri terkandung sebesar 98% protein, di mana terdiri dari 18 jenis asam amino, dengan 8 jenis diantaranya adalah asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Nah, berikut adalah kandungan makronutrien dalam 100 gram pupa ulat sutra, yaitu terdapat energi sebesar 389,6 kilokalori, 55 gram protein, 25,43 gram karbohidrat, dan 8,5 gram lemak. Nah, selain itu juga mengandung sebesar 6 gram serat dalam 100 gram pupa ulat sutra itu. Nah, berikut adalah komposisi asam amino dan juga skor asam amino dari pupa ulat sutra. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi bahwa pupa ulat sutra mengandung 18 jenis asam amino. Nah, di antara jenis asam amino ini ada treonin, valin, metionin, isoleusin, leusin, fenilalanin, dan triptofan dalam pupa ulat sutra ini ternyata 4 kali lebih tinggi dibanding susu dan juga telur. Kemudian di sini juga ada skor asam amino dari pupa ulat sutra. Nah, karena kandungan asam amino esensialnya ini, kualitas protein dari pupa ulat sutra termasuk cukup tinggi. Nah, selain protein, pupa ulat sutra juga mengandung minyak, di mana terkandung 43,6% itu adalah asam lemak tidak jenuh ganda, dengan komposisi terbesarnya adalah asam lemak linolenat sebesar 36,3%, kemudian juga mengandung asam lemak jenuh sebesar 28,8% dan asam lemak tidak jenuh tunggal sebesar 27,7%. Nah, berikut adalah komposisi asam lemak dalam pupa ulat sutra, yaitu terdapat asam miristat, palmitat, palmitoleat, stearat, oleat, linoleat, dan juga linolenat, di mana komposisi terbesarnya adalah asam linolenat, yaitu sebesar 36,3%. Nah, selain makronutrien, pupa ulat sutra juga mengandung mikronutrien seperti vitamin dan juga mineral. Di sini sudah ada kandungan dari pupa ulat sutra untuk kandungan vitamin dan mineralnya. Itu ada vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan juga B kompleks. Kemudian untuk mineralnya juga cukup beragam. Di sini ada kalsium, kalium, magnesium, fosfor, natrium, zat besi, seng, mangan, tembaga, dan juga selenium. Di mana di sini yang lumayan cukup tinggi adalah kandungan fosfornya dan juga kalium. Nah, lalu apa saja sih manfaat kesehatan dari pupa ulat sutra ini? Nah, pupa ulat sutra mengandung vitamin B2 sehingga dapat mencegah defisiensi vitamin B2. Selain itu, pupa ulat sutra juga mengandung serisin yang dapat berfungsi sebagai antibakteri, antioksidan, anti kanker, dan pelindung dari sinar UV. Krim serisin dapat dimanfaatkan sebagai penyembuh luka tanpa menimbulkan reaksi dan dapat juga diaplikasikan sebagai obat anti kanker dan antikoagulan. Nah, dalam percobaan pada tikus, pupa ulat sutra juga dapat meningkatkan hemoglobin dan serum total protein. Selain itu, pupa ulat sutra juga berpotensi sebagai antioksidan.
Nah, ini adalah manfaat kesehatan lain dari pupa ulat sutra. Yang pertama ada pengaturan lemak dalam darah. Nah, minyak pupa atau pupa oil ini efektif dalam menurunkan trigliserid, mencegah dan merawat penyakit hati karena lemak. Kemudian selain itu, pupa ulat sutra juga dapat bermanfaat sebagai penurun gula darah. Pupa oil dapat meningkatkan fungsi sel beta yang menghasilkan insulin, memulihkan aktivitas desaturasi asam lemak sel pada pasien diabetes. Kemudian manfaat lainnya adalah meningkatkan physical fitness. Asam lemak tidak jenuh dalam minyak pupa ulat sutra dapat meningkatkan fleksibilitas dari membran sel imun sehingga meningkatkan vitalitas sel imun. Kemudian ada manfaat untuk perawatan kulit. Ini pupa ulat sutra dapat mencegah keriput, pigmentasi, kulit pucat, dan penuaan dini serta menurunkan radikal bebas. Nah, kemudian yang ketiga adalah resep olahan dari pupa ulat sutra itu. Nah, ulat sutra, terutama dalam bentuk pupanya, itu telah banyak dijadikan olahan hidangan di beberapa negara, misalnya di Korea. Di Korea, olahan dari ulat sutra ini dikenal sebagai jajanan pinggir jalan atau street food yang disebut dengan bondegi. Namun di Indonesia sendiri, resep dari olahan pupa ulat sutra ini masih jarang ditemui. Kebanyakan ulat sutra dimanfaatkan untuk menghasilkan sutra di Indonesia. Padahal ulat sutra, terutama pupa ulat sutra, itu mempunyai potensi untuk dapat dijadikan olahan makanan sumber protein. Nah, di sini contohnya ada bahan yang bisa dipakai untuk olahannya, yaitu ada ulat sutra, kemudian bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, serai, dan juga kecap. Dan cara memasaknya ini juga relatif mudah dengan cara ditumis, yaitu pertama ulatnya dicuci, kemudian bumbu-bumbu dihaluskan, lalu tumis bumbu dengan minyak panas sampai wangi atau menguning, lalu masukkan ulatnya dan masak hingga matang, kemudian dapat disajikan. Nah, ini adalah gambar dari contoh olahan dari pupa ulat sutra itu. Nah, kesimpulannya adalah pupa ulat sutra merupakan salah satu jenis serangga yang dapat berpotensi sebagai sumber protein. Pupa ulat sutra mengandung asam amino dan asam lemak yang cukup lengkap, serta mempunyai banyak manfaat di bidang kesehatan. Pupa ulat sutra dapat diolah menjadi masakan yang lezat di masyarakat sebagai alternatif pangan lokal sumber protein. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.